Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis kita atau ngaji hadis kita dari kitab Al-Wafi syarah kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Baik, kita mulai saja hadis nomor ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitabil Wafi syarhul hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah li Syekh Mustafa Dib Al-Bugha wa Syekh Muhyiddin Mustu wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Al-hadis ats-tsani asyar, yakni hadis ke-12, al-istighalu bima yufidu, menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu al-Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sebaik-baik seorang muslim adalah mereka yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, sebaik-baik Islamnya seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh, pertama kita coba cek satu persatu siapa saja periwayat yang meriwayatkan hadis ini selain dari Imam At-Tirmidzi. Yang pertama, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini pada Abwabuz Zuhud, bab zuhud, yaitu di nomor hadis 2318, juga terdapat di nomor hadis 2319. Nah, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Fitan. Fitan ini fitnah, yaitu babnya kaful lisan fil fitnah, menjaga lisan dari fitnah. Kemudian terdapat pada nomor 3976. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, ini di nomor hadis 903. Nah, kemudian dalam waqala Az-Zarqani, Imam Az-Zarqani mengatakan fi syarhil Muwatta', dalam penjelasan atau syarah kitab Al-Muwatta'nya punya Imam Malik, isnaduhu hasan bal sahih. Isnadnya, sanadnya hasan, kemudian hadisnya sahih. Ahamiyatuhu, yaitu pentingnya hadis ini dalam ajaran agama Islam atau dalam agama Islam. Yukhbiruna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa alladhi la zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iktasaba minhu al-adab an-nabawi. Hadis ini, kata Abu Hurairah, telah menyampaikan kepada kami, Abu Hurairah, bahwasanya Nabi menyampaikan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga adab, mengajarkan bagaimana Nabi berperilaku. Bi haditsin qalahu sallallahu alaihi wasallam baina lana fihi bi jumlatin mukhtasirah nafi'atun ma yajma'u khairud dunya wa sa'adatul akhirah. Yakni yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan yang sangat singkat, jelas, tetapi memiliki makna yang besar, memiliki faidah, memiliki sesuatu yang bisa bermanfaat bagi umat manusia. Dari perkataan yang disampaikan dalam hadis ini dapat memberikan kebaikan orang untuk di dunia, kemudian memberikan kebahagiaan di akhirat. Nah, itu pembahasan dari hadis tentang
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu sebaik-baik seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kita coba masuk ke pembahasan hadis ini. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Poin yang pertama adalah iqamatul mujtama al-fadil, yakni membangun masyarakat. Nah, keutamaan membangun masyarakat. Membangun masyarakat itu adalah sesuatu yang utama. Nah, di sini dijelaskan yahrusu al-islamu ala salamatil mujtama. Islam itu mengajarkan untuk membangun atau memberikan keselamatan bagi masyarakat. Nah, jadi kita yang beragama Islam ini, Islam mengajarkan supaya kita bisa membangun masyarakat kita, membangun masyarakat yang hidup harmonis, hidup rukun, hidup saling menghormati, sehingga terjalin kedamaian, tidak ada persengketaan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian. Nah, itu yang diajarkan dalam agama kita. Nah, agama kita mengajarkan untuk membangun kerukunan umat, membangun kerukunan di dalam masyarakat. Nah, kemudian wa khasatun fima la ya'nihim min tilka syu'un walidha kana min dalaili istiqamatil muslim wa sadaqa imanuhu wa taraka at-tadakhul fima la yakhussuhu min syu'uni ghairihi, yakni bahwasanya seorang muslim, salah satu bentuk keistiqomahan seorang muslim adalah dia dapat menjaga hatinya, dapat menjaga keimanannya dengan cara iman itu kan kita bukan hanya bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bagaimana kita menjaga hubungan kita sesama muslim atau sesama manusia. Nah, ketika kita sudah bisa membangun masyarakat kita, bisa hidup rukun dengan masyarakat kita, syukur-syukur kita bisa menjadi kunci atau bisa menjadi wasilah perantara agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang damai, yang hidup rukun. Nah, itu adalah sesuatu keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, demikian. Kemudian poin berikutnya dalam pembahasan hadis ini yaitu al-istighalu bima la ya'nihi tadyi'u wa unwanu du'ful iman, yaitu menyibukkan sesuatu bima la ya'nihi tadyi'un wa unwanu du'ful iman, yaitu menyibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa unwanu du'ful iman. Unwanu du'ful iman ini maksudnya adalah jika imannya sudah meningkat, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan, melipat gandakan ganjaran yang bagi orang yang beriman. Nah, atau bisa juga di sini ketika orang yang sudah menyibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka imannya akan turun. Nah, ciri-ciri dari orang yang bisa menjaga keimanannya, menjaga keistiqomahannya, mereka atau yaitu orang-orang yang bisa mengisi waktu kosongnya dengan sesuatu yang bermanfaat, bukan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu kalau kita tarik penjelasan pembahasan ini dengan hadis yang kita bahas. Nah, di sini dibahas innal insani ya'ishu fi hadhihi dunya wan nasu hauluhu katsir wal masyaghil wal ilaqat katsiratun wa muta'addidatun wa mutanawwi'atun. Bahwasanya kita sebagai manusia hidup di dunia ini, lingkungan kita ini sangat banyak. Nah, di lingkungan kita ini semuanya
saudara-saudara kita semuanya orang-orang yang hidup bersosial. Nah, kemudian kesibukan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kita dapat menjaga keimanan kita. Tentu dari hubungan kita menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, inilah yang diajarkan dalam Islam, itu kan ada hubungan muamalah Allah, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak beribadah, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian ada hubungan atau muamalah ma'an nas, bagaimana kita berinteraksi, bersosial dengan manusia. Nah, di sini kita diajarkan. Nah, ketika berinteraksi dengan manusia, ya kita perlu menyibukkan sesuatu yang bermanfaat, bukan berarti sibuk dengan urusan orang lain sehingga lupa dengan apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang muslim, menjalankan kewajiban. Tentu kalau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, jika kita lihat dari hubungan kita dengan Allah, itu kita melaksanakan perintah Allah dari mengerjakan sholat, kemudian menunaikan zakat. Nah, artinya mengerjakan apa yang tercantum dalam rukun Islam. Tetapi ketika kita lihat bagaimana kewajiban kita untuk bermuamalah atau berhubungan sosial sesama manusia, ya ini melakukan perbuatan yang bermanfaat, itu kita berbuat jujur, kita berperilaku membantu orang lain yang membutuhkan, kemudian kita dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan yang paling kecil adalah jika kita tidak bisa memberikan manfaat, kita tidak mengganggu orang lain. Nah, dengan adanya kita, orang lain itu tidak merasa terganggu. Nah, itu hal yang paling kecil yang diajarkan dalam agama kita. Nah, di sini kita lihat ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini Rasulullah menyampaikan bahwasanya qala, maksudnya dari sahabat Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas mengatakan tufiya rajulun minas sahabah, ada salah seorang sahabat meninggal dunia. Kemudian faqala rajulun, ada seorang pemuda berkata, absyir bil jannah, sampaikan kepada orang yang wafat tadi tentang berita gembira bahwasanya dia masuk ke dalam surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aula tadri, apakah kalian tidak tahu, fala'allahu takallama fi ma la ya'nihi au bakhila bima la yanqusuhu. Nah, orang tadi itu, apakah engkau tidak mengetahui dia berbicara dengan tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian dia tidak mau mengeluarkan hartanya sehingga hartanya itu tidak berkurang sedikit pun. Nah, itu disampaikan oleh sahabat Anas mengambil dari atau meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang katanya dikabarkan mendapatkan berita gembira untuk masuk surga, tetapi sebenarnya dia dalam kehidupannya melakukan atau menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan tidak mau mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Nah, kemudian diriwayatkan juga ada hadis dari Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. Nah, Ibnu Hibban ini punya kitab hadis, itu namanya kitab Shahih Ibnu Hibban. Annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, bihasbi imra'un minasyarri ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu ma la ya'nihi. Cukuplah bagi manusia itu, bagi seseorang, dia yang melakukan perbuatan buruk, kemudian melakukan perbuatan yang buruk yang tidak dia ketahui, jiwanya tidak mengetahuinya, kemudian wa yatakallafu ma la ya'nihi, kemudian
mengerjakan tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu dia. Orang yang buruk, orang yang melakukan keburukan itu orang yang tidak tahu tentang kemampuan dirinya. Nah, kemudian dia mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, poin yang kedua ini menjelaskan tentang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu adalah salah satu bentuk kelemahannya iman. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, al-i'rad amma la ya'nihi tariqus salamah wan najah. Bahwasanya ketika menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat itu akan mengantarkan kepada keselamatan dan mengantarkan kepada kesuksesan. Kesuksesan di mana? Tentunya kesuksesan di dunia dan di akhirat. Nah, pandangan Islam itu kan, Islam melihat konsep kebahagiaan, konsep keselamatan bagi seorang hamba adalah hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat juga bahagia. Nah, sa'adatud dunia wal akhirah. Nah, itu adalah konsep yang diajarkan dalam Islam. Jadi tidak cukup kita hanya berbahagia di dunia saja, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kebahagiaan di dunia ini tentu dapat kita, maksudnya konsep bahagia di akhirat ini tentu dapat kita lakukan setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, salah satu poin plus kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita dapat melakukan atau kita dapat memanfaatkan waktu yang ada pada diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, mengisi kekosongan dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Nah, itulah prinsip dari hadis ini. Seorang muslim itu muslim yang paling baiknya seorang muslim yang Islamnya baik adalah mereka yang mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, tidak memberikan manfaat itu artinya ya dilakukan pun ya tidak berdampak buat diri dia. Bahkan justru na'udzubillah bisa memberikan pengaruh buruk. Nah, itu tentu jauh dari apa yang diajarkan dalam konsep Islam atau tidak sejalan dengan apa yang disampaikan diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, kita coba kutip hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamuhu, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila sab'ami'ah dha'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha yuktabu lahu bimisliha." Nah, ini ada ganjaran orang yang mengerjakan kebaikan dan ganjaran orang yang mengerjakan keburukan. Kata Rasulullah, apabila idza ahsana ahadukum islamuhu, apabila Islamnya seorang hamba itu sudah baik, maka fakullu hasanatin ya'maluha, ketika dia melakukan perbuatan baik, perbuatan hasanah, dituliskan baginya itu 10 kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, tetapi setiap keburukan yang dikerjakan oleh manusia, maka baginya dituliskan sebagaimana yang dia kerjakan. Kalau dia mengerjakan satu, ya ditulis cuma satu. Nah, ini bentuk bagaimana kasih sayangnya Allah kepada manusia, kepada hambanya, orang Islam yang mau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, poin berikutnya tentang al-muslimu alladzi la ya'budullah azza wa jalla ka'annahu yarahu, wal muslimu alladzi ya'budullah azza wa jalla ka'annahu yarahu. Jadi ini konsep ihsan sebenarnya. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia beribadah itu seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsep ihsan ini yang dijelaskan di sini. Wa yastahdiru fi nafsihi annahu qarib minallahi ta'ala wallahu ta'ala qaribun minhu.
Nah, bagaimana ketika beribadah menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak kita merasa diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, boleh. Tentu dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan. Nah, itu adalah bagian dari cara kita menjaga hati kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu selain melakukan kewajiban kita, tentu dengan cara menjaga hati, banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini menjadi jalan kita supaya kita menjaga hati kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perkara-perkara atau pikiran, karena keburukan atau sifat perbuatan buruk itu, perbuatan maksiat itu muncul dari pikiran. Ketika pikiran kita sudah bersih, sudah dijaga, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Insya Allah. Kemudian selanjutnya tentang ma ya'nil insan minal umur wa ma la ya'nihi. Nah, ini hampir sama perkaranya, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, perkara-perkara yang bermanfaat bagi manusia, juga ada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau kita lihat contoh perkara yang bermanfaat bagi manusia yang perlu dilakukan oleh manusia sebenarnya adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, seperti yang bermanfaat kita makan, itu bermanfaat, penting. Kita minum, itu penting. Kemudian kita juga tinggal di memiliki rumah, itu penting. Nah, sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Nah, itu yang diajarkan dalam Islam. Kemudian kalau kita lihat sesuatu yang tidak bermanfaat adalah di sini seperti apa ini di sini? Kita lihat al-af'al al-mubahah. Nah, tadi kan yang pertama itu konsep mengajarkan bahwasanya sesuatu yang kita kerjakan memberikan manfaat. Nah, kita makan, minum, kemudian kita punya tempat tinggal. Kemudian ke pembahasan tentang sesuatu yang boleh kita lakukan di sini, itu seperti yang boleh ya. Yang boleh itu artinya yang mubah. Kita kerjakan tidak apa-apa, kita tinggalkan juga tidak apa-apa. Seperti ya kita bermain, kemudian kita bergurau dengan teman kita, tentu bergurau yang memberikan kebaikan. Kemudian yuhsinu bil muslim tarkuha, di sini kita membantu orang muslim. Kemudian mimma la ya'nihi wa yuhsinu bil muslim tarkuha li'annaha mudhi'atun lil waqti an-nafis fi ghairi ma khalaqa min ajlihi. Di sini apa maksudnya? Memberikan, mungkin bisa kita artikan memberikan kepada saudara kita untuk memanfaatkan waktu yang kosong supaya dia bisa memanfaatkan waktu tersebut menjadi bermanfaat. Nah, memberikan saran atau masukan kepada saudara kita. Tapi sebenarnya ini bisa masuk kategori sesuatu yang sunnah, bukan mubah. Nah, coba kita lihat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang pembahasan hadis ini. Di sini disebutkan Imam At-Tirmidzi hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, kata Mu'adz, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu akhidhu bi kulli ma natakallamu bihi, apakah kami boleh mengambil setiap apa yang kami katakan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Thaklatuka umka ya Mu'adz, celaka bagi ibumu wahai Mu'adz.
hal yakubun nas ala manakhirihim finnari illa hasaidu alsinatuhum. Hal yakubbu annas, maksudnya ini apa? Hal yakubbu annas ala makha manakhirihim itu tenggorokan, celakalah atau nerakalah, dihisap oleh api neraka sampai ke kerongkongan manusia ketika dia tidak menjaga lisannya. Waruya aidon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalamu ibnu Adam alaihi salam la lahu illa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa dzikrullah. Perkataan Bani Adam itu tidaklah baginya, tidak milik dia, bukan milik dia, kecuali yaitu perkara yang dia katakan itu perintah untuk mengerjakan yang ma'ruf, kemudian mencegah kepada kemungkaran, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi yang dibahas di sini adalah tentang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, lebih kepada menjaga lisan. Ditekankan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian apa yang kita bisa petik dari hadis ini terakhir, wa yurshidu al-hadis ila anna min sifatil muslim al-istighal bi ma'alil umur wal bu'du anis safasif wa muhqiratus syu'un. Nah, perintah yang disampaikan dalam hadis ini, kita diajarkan supaya kita memiliki sifat untuk selalu menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat, perkara-perkara yang bermanfaat, kemudian dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, perkara-perkara yang bahkan menjatuhkan derajat kita atau menghinakan derajat kita. Apa ini? Tentu perbuatan-perbuatan yang buruk. Mencuri, kemudian bergosip, atau apalagi namanya, mungkin ya tidur mungkin, atau kebanyakan tidur. Kalau tidur itu kan baik secukupnya, tapi kalau kebanyakan itu kan tidak, udah menjadi hal-hal yang tidak bermanfaat. Terakhir, wa fihi ta'dibu lin nafsi wa tahdhibi laha an radha'il wan naqais wa tarku ma la jadawi wala nafa. Nah, di sini adalah anjuran supaya kita dapat menjaga diri jiwa kita, kemudian menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela, kemudian perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kekurangan pada diri kita, kemudian kita diajarkan supaya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi inti dari pembahasan hadis ini, kita mengerti, bisa memanfaatkan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, inilah yang dikatakan sebaik-baik seorang muslim. Nah, sebaik-baik Islamnya manusia, orang yang beragama Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una warzuqna fid daraini. Astaghfirukum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.